Salam sayang buat saudara sekalian. Sekarang saya mengajak kita akan belajar sebuah tema. Tidak dibutuhkan oleh banyak orang, tapi siapa tahu saudara yang membutuhkan. Tema yang akan kita pelajari adalah selibat. Apa itu? Selibat adalah tidak menikah. Lembaga yang pertama yang dibentuk oleh Tuhan di jagat raya ini bukan negara, tetapi keluarga. Berkeluarga itu adalah idenya Tuhan, rancangannya Tuhan. Sekarang timbul beberapa pertanyaan. Kalau memang menikah itu adalah idenya Tuhan, rancangannya Tuhan, kenapa ada orang yang tidak menikah? Ada saudara kita, ada saudara dari teman kita, bahkan kalau kita sudah punya anak, ada juga anak kita yang sudah waktunya berkeluarga tapi belum berkeluarga, bahkan cucu kita yang sudah cukup umur berkeluarga tapi belum berkeluarga. Dan ada begitu banyak kenalan yang kita tahu sudah waktunya berkeluarga tapi tidak berkeluarga. Kalau memang Tuhan memanggil untuk berkeluarga, kenapa ada orang yang tidak menikah? Lalu pertanyaan lain, kalau menikah itu idenya Tuhan, terus tidak menikah itu idenya siapa? Pertanyaan lain lagi, dari mana kita tahu bahwa saya dipanggil untuk hidup selibat, tidak menikah? Nah, inilah 3 hal yang kita akan pelajari bersama-sama. Kita mulai dari yang pertama. Mengapa ada orang yang tidak menikah? Secara umum, pertama kita lihat ada sebuah fakta. Apa itu? Populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kalau misalnya populasinya lebih banyak 1% saja, misalnya kita ngomong dari 100, 1% saja, berarti laki-laki 49, perempuan itu 51. Dari jumlah 100 saja, ini ada 2 perempuan yang tidak ada, kalau menikah semua, 2 yang tidak dapat jodoh atau pasangan. Bayangkan kalau misalnya penduduk di Indonesia ada 270 juta. Atau di dunia ada sekian miliar. Berarti ada perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ini yang pertama. Lalu yang berikutnya, barangkali memang ada yang kurang memiliki pergaulan yang luas. Dan juga kurang percaya diri, karena ini terkait dengan urusan pengenalan terhadap diri sendiri, ketidakpercayaan terhadap diri sendiri, atau mungkin juga berpembawaan pemalu. Tapi ada juga penyebab lain, yaitu patah hati berulang kali. Jadi setelah berpacaran 1 kali, terus kemudian patah hati yang kedua, patah hati yang ketiga, ya udah kapok dah. Lalu terus berpikir, ya semua laki-laki jahat. Sehingga akhirnya memutuskan untuk apa? Ya sendiri, tidak menikah karena itu. Tapi ada juga faktor dilematis wanita. Apa itu? Harus diakui wanita mendapatkan kesempatan sekarang untuk boleh belajar seluas-luasnya, menimba ilmu seluas-luasnya. Sehingga tidak sedikit ada wanita yang punya gelar S3. Nah, semakin tinggi gelarnya, probabilitasnya untuk mendapat jodoh itu semakin kecil. Bukan hanya untuk urusan pendidikan. Kalau status sosialnya tinggi, terus kemudian kemungkinan untuk dapatnya juga kecil. Misalnya kalau lebih kaya, itu pun lebih sulit lagi untuk mendapatkannya. Nah, itu secara umum kita lihat. Namun kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Matius pasal 19 ayat yang ke-12, ada orang yang tidak kawin
karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri oleh karena kerajaan surga. Jadi dari Matius 19 ayat 12 ini kita bisa mengetahui ada orang yang tidak kawin, faktornya ada 3. Yang pertama itu lahir demikian dari rahim ibunya. Apa maksudnya lahir demikian dari rahim ibunya? Ini berbicara tentang fakta medis. Barangkali ada gangguan saraf di otak, ada tumor yang mempengaruhi hormon, ada mutasi gen, ada kelainan kromosom, atau bahkan mungkin tanpa sadar minum obat sesuatu pada waktu hamil. Faktor medis yang lainnya ambigu genital. Apa maksudnya? Pada waktu lahir tidak jelas kelaminnya. Kenapa begitu? Karena ada janin laki kelebihan hormon laki. Tapi sebaliknya janin perempuan kelebihan hormon laki. Sehingga akhirnya ambigu. Nah, ini semua faktor medis. Tapi perlu diketahui sebenarnya ini langka sekali, jarang sekali terjadi, tapi ada. Kalau begitu terus sekarang kita lanjutkan lagi yang kedua. Apa yang membuat seseorang tidak menikah? Karena ada orang lain yang menjadikan demikian. Dan ada orang yang dijadikan demikian, maksudnya tidak kawin oleh orang lain. Siapa orang lain ini? Kalau kita kembali kepada Alkitab, di zaman Perjanjian Lama ada yang disebut dengan sida-sida. Nah, sida-sida itu adalah pengawal raja, termasuk juga pengawal para istri raja atau para gundik raja. Nah, para pengawal ini ditugasi mengawal istri raja atau gundik raja. Karena raja tidak selalu berada di dekat permaisuri atau gundik. Nah, agar jangan sampai para sida-sida ini meniduri istri raja atau gundik raja, maka raja mengambil keputusan untuk mengkebiri. Sehingga orang yang dikebiri itu ya tidak bisa kawin, tidak ada hasrat seksualnya. Lalu kemudian kalau zaman dulu seperti itu, lalu zaman sekarang siapa orang lain itu? Ternyata orang lain sekarang itu tidak jauh-jauh amat. Bisa jadi, maafkan, ini sesuatu yang tidak mengenakkan, bisa jadi orang lain itu adalah orang tua sendiri. Loh, kenapa orang tua bisa membuat anaknya itu tidak kawin? Bisa. Misalnya, orang tua memiliki standar yang begitu tinggi. Kalau mau cari jodoh, orang bilang bebet, bobot, bibit. Itu tidak masalah. Tapi kadang-kadang ada satu standar yang tidak mutlak, tapi dimutlakkan. Ada satu standar yang tidak prinsip, tapi benar-benar itu diagungkan tinggi. Contoh misalnya berkaitan dengan urusan, dia tidak sesuku. Kemudian lagi ada, orangnya ini belum punya rumah. Setelah punya rumah, belum punya rumah di daerah ini. Setelah itu, ini masih kurang tinggi. Wah, ini kependekan. Wah, ini kegemukan. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang begitu disodorkan, dicacat. Tetap ada kurangnya. Wah, yang ini hidungnya terlalu mancung. Wah, ini hidungnya pesek. Wah, hidungnya ini kayak hidung betet. Sehingga akhirnya anak itu lama-lama, ya sudahlah. Mau yang mana aja dibawa kepada papa mama, ya papa mama nggak setuju. Nah, akhirnya lama-lama anak ya apatis dan tidak mau. Tapi selain daripada itu, ada juga orang tua yang di dalam kehidupan berkeluarga tidak memberikan contoh
bagaimana menjadi suami yang sayang, bagaimana menjadi istri yang taat. Yang ada itu adalah keributan terus, disharmoni terus, hal-hal yang tidak mengenakan. Anak itu merasa tidak nyaman. Sampai akhirnya anak itu berpikir, harus menikah tah. Kalau menikah itu seperti ini, lebih bagus tidak menikah. Jadi jangan kaget ada anak yang tidak mau menikah bukan karena siapa-siapa, karena melihat contoh negatif di dalam diri orang tua. Sekali lagi mohon dimaafkan kepada orang tua. Tidak semua orang tua seperti itu, tapi ada orang tua yang membuat akhirnya anaknya itu tidak menikah. Yang ketiga, ada juga orang yang tidak menikah selain karena faktor medis tadi. Kemudian yang kedua, selain ada orang lain yang membuat dia tidak menikah. Dan yang ketiga, memang faktor diri sendiri. Dan diri sendiri ini karena satu kemauan, karena merasa ada satu panggilan khusus untuk melakukan satu pelayanan Tuhan. Contohnya misalnya ada misionaris yang memang terpanggil untuk pelayanan di sebuah tempat nun jauh, dan dia sadar nanti pada waktu memenuhi panggilan Tuhan itu tidak lagi punya waktu nanti untuk mengurus anggota keluarga, lalu memutuskan untuk hidup sendiri. Saya juga kenal dulu ada satu orang misionaris dari Amerika yang cukup dekat, memutuskan untuk tidak berkeluarga, tetapi punya semacam anak rohani. Kenapa begitu? Karena tidak punya waktu nanti untuk ngurus anak-anak. Saya juga kenal beberapa dosen di sekolah teologi, dosen wanita, karena memang panggilan khusus, ya juga tidak berkeluarga. Bahkan di tengah keluarga saya, ada seorang cici juga karena terpanggil jadi hamba Tuhan dan dia memutuskan untuk tidak menikah. Bahkan sampai sekarang juga tidak menikah. Jadi menurut Alkitab itulah 3 hal yang membuat seseorang itu tidak menikah. Seorang wanita itu tidak menikah karena faktor medis. Karena memang orang lain yang membuat seperti itu. Yang berikutnya lagi karena diri sendiri. Lalu yang berikutnya lagi, kalau memang menikah tadi idenya Tuhan, terus kemudian tidak menikah itu idenya siapa? Nah, ada orang yang mengatakan, oh itu idenya Paulus. Loh kok bisa mengatakan Paulus mengide seperti itu? Di 1 Korintus 7 ayat yang ke-8 ada firman yang bunyinya begini. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Nah, tinggal dalam keadaan seperti aku itu ditafsir Paulus itu tidak menikah. Saya tahu ini akan menimbulkan satu perdebatan yang panjang. Tapi mari kita perhatikan, pada waktu Paulus ngomong, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin. Kata tidak kawin yang dimaksud ini bukan berarti tidak pernah berkeluarga. Kata tidak kawin yang dimaksud di sini bisa berarti duda. Kalau begitu, tetapi kepada orang-orang duda, makanya kalimat berikutnya kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Besar kemungkinan Paulus pernah berkeluarga, tapi pada waktu dia menulis ini, dia sudah menduda. Di mana istrinya? Memang tidak pernah dijelaskan. Apakah istrinya sudah meninggal sehingga dia menduda, dan setelah itu dia karena terpanggil untuk mengerjakan misinya yang diberikan oleh Tuhan sehingga tidak berkeluarga lagi? Ataukah karena misalnya istrinya sakit? Atau juga ada hal-hal yang lain, mungkin setelah Paulus beriman terus istrinya nggak ngerti juga. Tapi yang jelas Paulus tidak mengide untuk tidak menikah. Karena di ayat yang berikutnya lagi dijelaskan apa? Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Jadi Paulus tidak mengatakan untuk tidak kawin. Paulus sendiri mengatakan kalau tidak menguasai diri, baiklah mereka kawin. Jadi Paulus bukan orang yang mengide tidak menikah atau memberikan contoh tidak menikah. Bukan.
Terus kemudian ada yang mengatakan, oh murid-murid Yesus yang ngomong seperti itu. Di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-10, jika demikian halnya, jadi murid-murid itu ngomong seperti ini. Jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Loh, gini kisahnya. Kan ada orang-orang Farisi itu yang bertanya kepada Yesus, apakah boleh bercerai? Lalu kemudian Yesus memberikan jawaban-jawaban. Dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Yesus, tidak ada satu celah pun yang memungkinkan itu seseorang yang sudah kawin itu bercerai. Nah, pada waktu murid-murid sudah mendengarkan seperti itu, jadi sang guru ngomong, apapun keadaannya ya tidak boleh bercerai. Oh, daripada begitu ya jangan kawin. Tapi bukan berarti terus murid-muridnya mengide tidak menikah. Ya, murid-muridnya pada berkeluarga kok. Nah, jadi kalau kita lihat, Tuhan memanggil orang untuk berkeluarga. Ide menikah itu adalah idenya Tuhan. Kalau tadi Paulus dibilang seperti itu, murid seperti itu, bukan Paulus dan bukan murid-murid itu yang mengide tidak menikah. Oke, kita lanjut lagi sekarang untuk bagian yang ketiga. Dari mana bisa tahu apakah saya dipanggil untuk selibat atau dipanggil untuk berkeluarga? Sederhananya begini, selama kita tidak jelas, maksudnya selama tidak jelas panggilan dari Tuhan untuk hidup seorang diri, ya terbuka untuk berkeluarga. Sekalipun mungkin secara usia itu sudah lewat, tetapi tetap aja terbuka untuk berkeluarga. Tapi kalau dari awal sudah jelas, oh saya dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan ini. Dan karena mengerjakan pekerjaan ini, saya mau mempersembahkan diri sepenuhnya untuk mengurus, untuk mengerjakan, untuk berkarya buat Tuhan di bagian yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan yakin dalam menjalani kehidupan itu kuat untuk tidak jatuh di dalam dosa seksual. Nah, kalau sudah seperti itu, ya silahkan. Harap apa yang disampaikan ini bisa sedikit memberikan pencerahan bagi yang saat ini belum berkeluarga, sekalipun secara waktu udah lewat dan belum ada panggilan khusus, terbukalah untuk berkeluarga. Nah, bagi kita para orang tua yang punya anak, tolong kita sendiri jadi orang tua, jangan sampai kita orang tua yang membuat anak itu enggan untuk berkeluarga. Jangan sampai juga kita orang tua yang menetapkan standar yang berlebih-lebihan sampai akhirnya anak itu lewat waktunya berkeluarga terus kemudian akhirnya tidak berkeluarga. Kita semua boleh belajar dari sini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih.